Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Wundari. Saya dari mahasiswa Akper Pembina. Di sini saya akan menjelaskan tentang KAD 3, yaitu asuhan keperawatan pada lanjut usia. Yang kedua, perubahan kardiopulmonar. Yang ketiga, sistem pencernaan dan metabolisme. Yang keempat, sistem perkemihan. Baik, di sini juga ada sistem saraf dan endokrin. Dan juga ada konsep penyakit, yaitu stroke definisikan sebagai manifestasi klinis gangguan fungsi dan cerebral. Fungsi cerebral, vokal atau global yang terjadi secara mendadak selama lebih dari 24 jam. Di sini juga ada etiologi. Etiologi itu berdasarkan sifat gangguan darah. Stroke dibagi atas stroke non hemoragi dan stroke hemoragi. Stroke non hemoragi terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah ke otak. Penyakit vaskuler utama yang menimbulkan penyumbatan adalah di sini juga ada tahap-tahap mobilisasi diri. Yang pertama, fase akut. Yang kedua, posisi pasien berbaring terlentang yang miring ke sisi yang sehat, miring ke sisi yang lumpuh. Latihan pasif atas dan bawah. Yang pertama, latihan pasif anggota gerak atas. Yang kedua, konsul terapi fisik sebelum melakukan latihan ini. Yang ketiga, latihan pasif anggota gerak bawah. Dan juga di sini ada juga manifestasi klinis komplikasi. Yang pertama, akut yang disebut koma hipolikemia. Yang kedua, kotiacidosis. Yang ketiga, koma hipermusolar non-ketorik. Yang kedua, kronik. Yang keempat, pemeriksaan diagnostis. Yang kelima, penata laksanaan. Konsep asuhan keperawatan yaitu pengkajian, data dasar pengkajian pasien, gejala, tanda gejala, dan juga perencanaan keperawatan, DP1, DP2, DP3. Yang keempat, implementasi, evaluasi, dan design planning. Itu patofodiagram, yaitu ada kekurangan insulin, gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, ada urutan rantaian menurut penggunaan laktosa oleh sel. Patolokasus yaitu diabetes mellitus, angiopati, neuropati, autonom sensory motoris. Dan kita lanjut lagi ke sirosis hepatis, yaitu gambaran umum sirosis hepatis, yaitu pengertiannya itu adalah sirosis hepatitis adalah penyakit kronis progresif yang dikarakteristikan oleh penyebaran inflamasi dan fibrosis pada hepar. Di sini juga ada etiologi. Etiologinya itu penyebab sirosis hati biasanya tidak dapat diketahui hanya berdasarkan pada klasifikasi morfologis hati yang mengalami sirosis. Yang ketiga, patofisiologi. Pada awalnya perjalanan, sirosis hepatis cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak. Yang keempat, tanda dan gejala. Gejala gastrointestinal yang tidak khas seperti anoreksin, mual, muntah, diare, dan berat badan menurun. Di sini juga ada komplikasi menurut Banner dan Standard 2002. Komplikasi sirosis hepatis adalah encephalopati hepatikum, pendarahan, dan hemorragia menurut Masjur 1999. Di sini juga ada pemeriksaan penunjang terhadap beberapa pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui fungsi hati yang sangat kompleks. Dan juga ada penatasanaan dan pengobatan. Yang pertama, istirahat sampai ada perbaikan ekterik dan demam. Istirahat
reda protein diet hati. Bila ada tanda-tanda prekoma atau koma hepatikum, jumlah protein dalam makan dihentikan. Di sini juga ada asuhan keperawatan kalian sirosis hepatis. Yang pertama itu pengkajian, aktivitas, sirkulasi, eliminasi makanan atau cairan, dan neurosensori, yaitu nyeri, kenyamanan, pernapasan. Di sini juga ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan diet tidak akuat. Juga ada risiko tinggi hemorogi. Di sini juga ada perencanaan, yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan diet tidak adekuat. Dan juga ada tujuan intervensi, yaitu pertama ukur masuknya diet hari dan jumlah kalori, timbang sesuai indikasi, bandingkan perubahan status cairan, riwayat berat badan sebelumnya. Di sini juga ada intervensi, yaitu ukur masukan dan keluaran timbang berat badan tiap hari, dan risiko tinggi kerusakan integrasi kulit berhubungan dengan gangguan sirkulasi, adanya edeman asites. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.